Katarina Bunga Lestari dari Lahat. Saya Gregorius Risandro dari Magelang. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari Lahat. Saya Agnesia Sintia Handayani dari Magelang. Saya Ahmad Rafa dari Lahat. Saya Kesha Susun Arianto dari Magelang. Perkenalkan, nama saya Helena Mariani Ken Kusmastuti. Saya berasal dari SMA Santo Yosef Lahat. PJBL Asik. Geografi. Bagaimana peran pemerintah dan kearifan lokal dari masyarakat dalam mitigasi bencana pandemi COVID-19? Dari pemerintah, yang pertama lockdown. Lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah daerah. Yang kedua, membagikan sembako. Pembagian sembako bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi yang sedang berlangsung. Ketiga, penutupan wisata. Pandemi ini juga berdampak pada sektor pariwisata, sehingga tempat wisata harus ditutup untuk menjaga keselamatan pengunjung. Yang keempat, penerapan 5M. 5M terdiri dari: pertama, menggunakan masker, kedua, mencuci tangan, tiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, lima, mengurangi mobilitas. Kelima, vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit yang disebabkan COVID-19. Kearifan lokal. Pertama, minuman herbal. Menjaga sistem imun bisa dengan mengonsumsi minuman herbal, contohnya jamu. Yang kedua, catatan berbagi. Catatan berbagi digunakan sebagai wadah untuk berbagi sembako untuk sesama warga yang membutuhkan. Vaksinasi ternyata menimbulkan banyak masalah. Masalahnya seperti yang pertama, tidak mau divaksin, menolak vaksin, takut akan vaksin, dan tidak percaya akan vaksin. Dan yang terakhir, vaksinasi menimbulkan banyak kerumunan. Berikut cuplikan dari masalah 1-4. Hasilnya, 47,6% responden mengaku sudah divaksin, 27,9% belum divaksin, dan 20,4% responden mengaku tidak mau divaksin. Berita ini cuplikan dari masalah kedua, vaksinasi yang menimbulkan banyak kerumunan. Kira-kira hal ini disebabkan oleh apa ya? Ternyata masalah ini disebabkan oleh yang pertama, ajaran agama itu sendiri. Berikut cuplikan dari penyebab pertama. Vaksin juga dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Yang kedua, disebabkan oleh anggapan masyarakat yang berpendapat bahwa vaksinasi dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Berikut cuplikannya. Vaksin mereka anggap akan membuat tubuh menjadi sakit. Dari seluruh penyebab dan masalah-masalah tersebut, pemerintah sudah menyiapkan upaya. Berikut upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah dan penyebab-penyebab tersebut. Upaya yang pertama, pemerintah resmi menerapkan sertifikat vaksin digital sebelum berpergian atau ingin mengunjungi suatu tempat. Upaya yang kedua, pemerintah melaksanakan program PPKM. Nilai Sumpah Pemuda dalam mengutamakan kepentingan bangsa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah mengikuti vaksin, isolasi, dan tetap mematuhi anjuran pemerintah seperti mematuhi prokes, makan makanan yang bergizi, serta menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air yang dapat kita lakukan sebagai pelajar yaitu membantu sesama dan sosialisasi tentang pentingnya vaksin dan bahayanya COVID-19. Yang ketiga, semangat gotong royong yang dapat dilakukan sebagai pelajar yaitu mengajak teman yang belum vaksin,
membantu teman atau tetangga yang terpapar COVID dan memberikan jasa atau bantuan. Dan yang terakhir, mengumpulkan donasi. Yang keempat, dalam persatuan yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah bersatu dan mematuhi prokes agar kasus COVID-19 dapat menurun. Yang kedua, bersikap proaktif dalam memberantas COVID-19. Dan yang terakhir, kelima, sikap rela berkorban. Yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah menggunakan masker saat berpergian atau beraktivitas. Yang kedua, stay at home, serta yang terakhir mengikuti PJJ dari rumah. Jadi, fluida memiliki sifat-sifat fisik pada jarum suntik, yaitu A. Non-compressible, berarti fluida tidak akan mengalami perubahan volume jika mendapat tekanan. B. Stasioner, artinya kecepatan pada setiap titik dalam fluida adalah konstan. C. Fluida tidak kental, sehingga semua gesekan yang muncul akibat viskositas fluida diabaikan, berarti tidak ada gesekan dalam fluida. Penyuntikan dengan teknik intramuskular saat vaksinasi tidak menyebabkan rasa sakit, karena sedikitnya ujung syaraf yang berada di daerah otot ketimbang di dekat kulit. Dengan teknik intramuskular, antara jarum suntik dan lengan pasien saat duduk harus membentuk sudut 90 derajat, agar cairan vaksin kena dan masuk ke otot. Karena jaringan otot memiliki suplai darah lebih banyak dibandingkan dengan jaringan di bawah kulit. Tekanan jarum suntik. Jika jarum ditarik, tekanannya rendah, volume semakin besar sehingga fluida bisa masuk ke dalam tabung suntikan. Ketika suntik ditekan, memperbesar tekanan, sehingga memaksa cairan keluar dan masuk ke dalam tubuh. Rumus tekanan. P sama dengan F per A. F sama dengan 10N, luas penampang 2 kali 10 pangkat minus 6, diameter 0,5 mm, tekanan yang dihasilkan 10 per 2 kali 10 pangkat minus 6, sama dengan 5 juta PA. Biologi. Pertama, bagian darah yang merespon masuknya vaksin ke dalam tubuh. Sel darah putih atau biasa kita sebut dengan leukosit maupun limfosit berfungsi dalam memberikan kekebalan tubuh dengan melindungi tubuh dari partikel asing dan penyakit yang menular. Sel limfosit B berfungsi untuk memproduksi antibodi berguna untuk menyerang bakteri, virus, dan racun. Sel limfosit T bekerja dengan menyerang sel tubuh yang sudah terpapar virus atau sel kanker. Dan plasma darah. Respon tubuh dengan masuknya vaksin sehingga tubuh menjadi kebal. Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Cara kerja vaksin. Yang pertama, mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen dan selanjutnya antigen akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Ketiga, jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh lalu bisa membentuk sel memori sehingga jika ada antigen masuk ke dalam tubuh sudah bisa mengenal. Kelima, antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Reason why COVID-19 vaccination is so important. Since the COVID-19 vaccine arrived in Indonesia, many people have not agreed to the government's recommendation to undergo COVID-19 vaccination. In fact, the provision of this vaccine is very important, not only to protect the public from the COVID-19, but also to restore the social and economic condition of
countries affected by the pandemic. Vaccination or immunization aims to make a person's immune system able to recognize and quickly fight bacteria or viruses that cause infection. The goal to be epic by giving the COVID-19 vaccine is to reduce morbidity and mortality due to the virus. All the net 100% able to protect a person from coronavirus infection. This vaccine can reduce the possibility of severe symptoms and complications due to COVID-19. In addition, the COVID-19 vaccination aims to encourage the formation of herd immunity. This is important because there are some people who cannot be vaccinated for certain reasons. People who are not recommended to receive vaccines or who are not a priority for the COVID-19 vaccine include children or adolescents under 18 years of the age and people who suffer from certain diseases such as diabetes or uncontrolled hypertension. So, by getting the COVID-19 vaccine, you are not only protecting yourself, but also those around you who do not yet have immunity to the coronavirus. Ayo, jangan takut divaksin. Ayo, jangan takut divaksin. Ayo, jangan takut divaksin.